senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini. Oh iya, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh iya, hari ini kita memasuki minggu biasa ke-32. Nanti kita akan mendengarkan bacaan tentang perempuan-perempuan bijaksana dan perempuan-perempuan yang bodoh. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus itu? Pasti penasaran kan? Nah, kalau penasaran, kalian harus tetap stay tune di sekolah minggu online ini dari awal sampai akhir nanti, agar rasa penasaran kalian bisa terjawab. Nah, sebelum masuk ke sana, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat bertemu secara online pada sekolah minggu online hari ini. Kiranya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi kami, sehingga kami dapat memahami, dapat melaksanakan apa yang akan kami terima di sekolah minggu online hari ini. Bapa, selalu sertailah kami dari awal hingga akhir, agar kami benar-benar bisa mengikutinya dengan baik dan lancar. Bapa, doa ini kami aturkan pada hadirat-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cesar. Hari ini kita nyanyikan 2 lagu pujian ya. Yang pertama, dengar Dia Panggil Nama Saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya,
ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Kita lanjut ke lagu yang kedua ya. Judulnya Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kita nyanyikan sekali lagi ya, dengan penuh semangat. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah, adik-adik sudah semangat kan? Sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Tadi kita sudah bersama-sama untuk memuji dan berdoa. Sekarang tiba saatnya kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca kitab suci ya. Kita ambil kitab suci. Sudah? Mana coba kakak melihat? Ini kak. Jangan lupa bersama kita ajak mama, papa, saudara-saudari untuk bersama-sama membaca kitab suci ya adik-adik. Sudah? Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kakak ulangi sekali lagi ya. Dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ini kita buka. Sudah ketemu? Tuhan beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus diambil dari Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara yang berseru, "Mempelai datang. Songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat ya di rumah ya. Baiklah, seperti apa yang kalian siapkan hari ini, kalian bersama-sama bersukacita dengan Bapak Ibu di rumah ya. Yuk sekarang kita sama-sama untuk melihat kembali tentang Injil ya. Minggu lalu menceritakan Yesus memberikan jalan kekudusan kepada kita lewat sabda bahagia. Dengan jelas menyebut, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, orang yang membawa damai dianiaya oleh sebab kebenaran." Yesus menyadarkan bahwa kebahagiaan Kristiani itu berawal dari kesetiaan dalam hal percaya sepenuhnya kepada Allah dalam hidup sehari-hari. Nah, adik-adik sudah melakukannya kan? Pasti sudah ya. Yuk kita kembali. Kita juga telah mendengarkan hari ini Injilnya dari Matius bab 25 ayat 1 sampai 13 tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Adik-adik tentu pernah dengar dong pepatah sedia payung sebelum hujan. Ya, pernah pasti ya. Nah, ternyata perumpamaan-perumpamaan ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus dalam menyampaikan kabar sukacita kepada kita
yaitu perumpamaan kerajaan Allah sebagai 10 gadis ya. 10 gadis yang berjaga-jaga untuk menyongsong mempelai laki-laki. Nah ini 10 gadis ya. Yang 5 bijaksana, yang 5 disebut gadis bodoh. Kita termasuk yang mana kalian ya? Nanti akan bisa kalian jawab ya. Nah, gadis-gadis ini semua berjaga-jaga tentunya untuk menyongsong mempelai laki-laki ke dalam pesta pernikahan. Nah, mempelai laki-laki itu melambangkan Yesus. Para gadis melambangkan umat beriman. Pesta pernikahan dalam ruang ya. Kalau sekarang ini dalam gedung gitu ya. Itu melambangkan surga. Nah, perumpamaan ini merupakan bagian dari khotbah akhir zaman yang disampaikan Yesus. Adik-adik, 10 gadis dibagi 2 ya tadi ya. 2 kelompok, yang bodoh dan yang bijak. Gadis yang bodoh tidak membawa persediaan minyak untuk pelitanya, sebagaimana yang dilakukan gadis bijak. Minyak adalah lambang Roh Kudus, sedangkan pelita melambangkan hidup iman dalam Roh Kudus. Buli-buli melambangkan jiwa manusia. Nah, buli-buli itu seperti apa, adik-adik? Ya ini, seperti pada gambar ini buli-buli. Nah, kalian lihat ya. Nih. Ini diisi minyak ya. Nah, buli-buli ini melambangkan jiwa manusia. Nah, ketika pengantin pria kembali dengan pengantin wanita ke rumahnya sendiri, nah, pesta perkawinan segera dimulai. Para pengiring 10 gadis itu diharapkan bisa menyongsong pengantin pria dan wanita ketika pengantin itu mendekati rumah. Namun apa yang terjadi adik-adik? Pengiring yang bodoh yakin bahwa pengantin pria tidak akan datang pada waktu malam hari ya. Tetapi pengiring yang bijak ya, yaitu gadis-gadis yang bijak, yakin bahwa ia dapat datang sewaktu-waktu ya. Pengantin pria ternyata terlambat. Walaupun terlambat tetapi akhirnya datang. Nah, pada waktu yang sama sekali tidak diduga, pengiring yang bodoh sangat terkejut ya, dan tidak mampu mendapat minyak pada waktunya untuk memulai pesta perkawinan. Mengapa? Karena pintu ditutup ya. Pesta dimulai, pintu ditutup dan mereka ditolak untuk masuk. Nggak bisa masuk ya, karena sudah ditutup. Nah, adik-adik, di sini maksudnya apa bagi Tuhan? Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu memiliki sikap siap sedia dan berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana. Siap sedia artinya ya sikap hidup beriman yang selalu terbuka, sepenuh hati, penuh doa, membaca kitab suci firman Tuhan, pergi ke misa online ya. Walaupun tidak bisa menerima Ekaristi, tetap rajin misa
secara online ya. Suka membantu orang tua, menolong teman yang membutuhkan pertolongan, dan mempersiapkan sendiri semua alat tulis dan buku secara lengkap. Sehingga saat new normal kembali masuk sekolah, kita bisa belajar di sekolah tidak bingung ya, karena sudah terbiasa melatih menyiapkan buku-buku peralatanmu saat sekarang ini kalian online. Kalau nanti sudah masuk sekolah, tidak lagi pinjam teman karena lupa barang-barangnya ya. Disitulah kita melakukan firman Allah ya. Selalu berjaga-jaga dalam kewaspadaan. Misalnya dengan selalu mengulang pelajaran dan berlatih meskipun tidak ada ulangan ya. Tidak suka menunda-nunda, tidak memiliki sikap meremehkan. Enteng nanti saja, kecil, sepele itu. Nah, akhirnya tugas-tugas itu pasti akan terlantar karena kecerobohan kita. Nah, adik-adik, bagaimana? Siap apa enggak menjadi gadis-gadis yang bijaksana? Atau mau pilih gadis-gadis yang bodoh? Ya, tentu kalian luar biasa memilih gadis yang bijaksana. Yaitu sebagai umat beriman. Dengan demikian kita bisa hidup dengan baik ya. Adik-adik bisa menjadi contoh teladan bagi teman-teman karena kalian adalah gadis-gadis yang bijaksana, mampu menjadi teladan bagi orang lain, bagi siapapun ya. Bisa menjadi motivasi bagi teman-teman kalian yang belum menjadi seperti kalian ya. Tidak boleh diejek atau dihina, tapi diberi semangat bahwa teman-teman kalian pasti bisa dan selalu siap sedia. Semoga adik-adik semua mampu menjadi yang terbaik untuk diri kalian ya. Terutama di masa pandemi ini kita berdoa semoga segera berakhir. Sekarang kondisinya sudah bagus ya. Maka pasti Tuhan akan memberikan jalan terbaik. Kita bisa berjumpa kembali bersama teman-teman, Bapak Ibu guru di sekolah ya. Demikian adik-adik, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saya dan kalian ya. Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan kakak. Tadi kita sudah belajar bersama-sama ya dari Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Kita belajar tentang siapa ya tadi? Oh iya, tentang 10 orang wanita yang membawa pelita. Namun ada 5 wanita bodoh yang tidak membawa minyak dan 5 orang wanita yang bijaksana membawa minyak. Nah, kira-kira adik-adik pilih menjadi wanita yang bodoh atau bijaksana? Iya, tentunya kalian sudah tahu jawabannya. Nah, kali ini kakak tidak akan mengajak kalian untuk membuat sebuah keterampilan. Namun kakak akan mengajak kalian untuk menghafalkan satu ayat emas yang diambil dari Matius bab 25 ayat 13. Sama-sama ya kita. Oke, bersama-sama. Matius bab 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita ulangi bersama-sama ya. Matius bab 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tentunya semua adik-adik bisa ya minta bantuan orang tua, kakak atau saudara yang ada di rumah. Ajak semua untuk menghafalkan ayat emas ini.
jangan lupa Matius bab 25 ayat 13. Nah, adik-adik, sekian dari kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana? Sekolah minggu online-nya seru kan? Tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan bacaan Injil, sudah merenungkannya, sudah aktivitas, dan sekarang kita masuk ke doa penutup. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu online hari ini. Semoga kami dapat melaksanakan apa yang telah kami terima di sekolah minggu online hari ini. Bapa, kami memohon penyertaan-Mu sekali lagi untuk aktivitas-aktivitas kami selanjutnya. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak. Kiranya Bapa, doa ini kami aturkan dalam hadirat-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, kakak mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti sekolah minggu online ini dari awal sampai akhir. Oh iya, jangan bosan-bosan untuk ikut sekolah minggu online di minggu-minggu selanjutnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, oke? Dadah!